Ada sebagian pihak yang entah karena ketidakpahamannya terhadap syariat atau justru karena sifat kemunafikan yang ada di dalam hatinya, itu mengatakan bahwa jihad yang ada di Palestina itu tidak syar'i karena tidak memenuhi syarat ketentuannya, seperti adanya perintah dari imam, kemudian adanya kekuatan dan seabrek syarat-syarat yang lainnya. Benar bahwa jihad dalam Islam itu memiliki sekian banyak aturan yang sangat ketat yang menunjukkan bahwa jihad atau peperangan di dalam Islam itu tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Namun kelihatannya teman-teman ini mereka tidak memahami fikih secara baik. Mereka terkadang mengenal suatu hukum itu dari satu sisi, tapi kemudian tidak melihat dari sisi yang lebih luas. Bahkan meskipun itu terkadang pandangan yang lebih kuat dan merupakan pendapat dari mayoritas ulama. Jihad itu terbagi menjadi dua. Jihad tolab, yaitu jihad ofensif, dan jihad difa', yaitu jihad defensif. Untuk jihad ofensif, itu memang dibutuhkan syarat yang ketat. Di antaranya adalah perintah dari imam. Kemudian yang kedua adalah jihad difa'. Jihad difa' ini adalah jihad mempertahankan diri, yaitu ketika negeri kaum muslimin diserang oleh musuh, maka wajib bagi kaum muslimin untuk melakukan jihad. Memang secara umum, hukum daripada jihad itu hanya fardu kifayah. Jika ada yang sudah menunaikan, yang lain tidak wajib untuk terjun ke gelanggang pertempuran. Namun para ulama kemudian menjelaskan, ada 3 kondisi, yang mana apabila ini terjadi, jihad itu yang tadinya fardu kifayah, berubah menjadi fardu ain. Wajib bagi setiap muslim untuk melakukannya. Kondisi pertama yaitu ketika perang sedang berkecamuk. Maka ketika peperangan sedang terjadi, itu hukumnya fardu ain. Tidak boleh seseorang merubah hukumnya menjadi fardu kifayah yang membuat dia kemudian mundur dari peperangan. Yang kedua adalah ketika imam sudah memerintahkan. Maka ketika ada seruan jihad dari seorang pemimpin muslim, wajib hukumnya bagi mereka yang sudah memenuhi syarat untuk memenuhi panggilan tersebut. Dan yang ketiga, ketika musuh sudah masuk ke wilayah kaum muslimin, maka wajib atas setiap penduduknya untuk melakukan perlawanan. Tidak perlu lagi menunggu perintah dari imam, karena bisa jadi imamnya sudah terbunuh, atau bisa jadi pemimpin yang sudah ada itu adalah pemimpin boneka yang sengaja dibentuk oleh penjajah untuk melegitimasi penjajahan mereka. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghildah." Lihat, ayat ini bahkan memerintahkan agar kaum muslimin berlaku keras terhadap penjajah-penjajah, bukan berlaku lembut apalagi bekerja sama dengan mereka. Dan inilah realitanya yang terjadi dengan Palestina. Maka kita lihat teman-teman ini kadang pemahaman fikihnya picik, sempit, tidak luas. Dan parahnya terkadang ditambah tidak pandainya mereka dalam melihat realita yang ada. Tidak perlu kita jadi mufti-mufti karbitan. Jika kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya jihad di Palestina, lihatlah bagaimana fatwa-fatwa para ulama. Al-Azhar sudah berfatwa bahwa kaum muslimin Palestina wajib untuk berjuang membela negerinya, memerdekakan Palestina. Kemudian Darul Ifta Misriyah, kemudian Darul Ifta Lebanon dan Yordan. Kemudian antum yang hanya ingin misalnya mendengarkan fatwa dari ulama Saudi, baik saya bacakan fatwa daripada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, "Fal wajibu alaihimud difa'u an dinihim wa anfusihim wa ahlihim wa auladihim wa ikhraju aduwihim min ardihim bikulli mastata'u min quwwah." Wajib bagi seluruh kaum muslimin Palestina untuk melakukan pembelaan terhadap agamanya, dirinya, keluarganya, anak-anaknya, dan mengeluarkan musuh dari negeri mereka dengan segala bentuk kekuatan yang mungkin untuk mereka lakukan. Antum yang hanya mau mendengar dari ulama-ulama Nahdiyin misalnya, silahkan buka bahwa di tanggal 22 Oktober 1945 PBNU melakukan sidang pleno yang kemudian memberikan resolusi kepada pemerintah yang isinya untuk mengobarkan semangat jihad. Dan inilah yang kemudian kita peringati sebagai Hari Santri. Di antara isi daripada resolusi dari sidang pleno yang dipimpin oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah tersebut adalah berperang dan membela negeri dari penjajah hukumnya adalah fardu ain. Wajib bagi laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak, yang bersenjata maupun tidak bersenjata, mereka yang berada dalam radius 94 km. Kewajiban baru gugur atau menjadi fardu kifayah bagi mereka yang berada di luar lingkaran 94 km. Dan lihat fatwa-fatwa para ulama yang lainnya, termasuk fatwa daripada Ikatan Ulama-Ulama Palestina. Bagaimana fatwa mereka? Logikanya, kaum muslimin yang berada di negeri mereka, mereka lebih memahami realita. Fatwa mereka lebih bersesuaian dengan keadaan. Maka kalau ulama-ulama di Palestina saja sudah menurunkan fatwa wajibnya untuk bela negara, wajibnya untuk mengusir penjajah dengan melakukan perlawanan, lalu antum siapa dengan lugunya kemudian menggembosin perjuangan kaum muslimin yang ada di Palestina?